Baik. Nah, sekarang kita lihat adab-adabnya cara adzan. Gimana sih cara adzan yang benar? Pertama, adab-adabnya adalah niat yang saleh. Maksudnya niatnya benar. Niatnya harus benar, niatnya karena Allah. Niatnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, menjaga waktu. Maksudnya azan itu disyariatkan kalau sudah masuk waktu. Ya, menjaga waktu. Apalagi para muadzin, khusus muadzin ini dia harus standby dan benar-benar terjaga, apalagi diamanahi digaji oleh siapa? Digaji oleh masjid. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad SAW dulu muadzin itu bagian PNS, kalau diibaratkan PNS. Kalau di Saudi seperti di Qatar itu kebanyakan teman-teman kita dari Libya yang kerja di sana diangkat jadi PNS. Muadzin apa? Tukang azan. Digaji khusus pemerintah. Gajinya berapa nggak salah, ada 10 juta atau berapa gaji. Sekarang teman kemarin terakhir 5 tahun yang lalu itu kalau nggak salah 16 juta sekarang. 16 juta. Gajinya di sana. Masya Allah. Belum lagi dia ngajar privat, belum lagi lumayan lah. Kira-kira per bulan dapat 50-an lah dengan ini dan itu. Jadi dia bisa menjaga tadi kata Nabi SAW, al-muadzzinun umana'ul muslimin ala salatihim wa hajajatihim. Para muadzin adalah orang-orang yang kepercayaan kaum muslimin. Jadi kepercayaan kaum muslimin. Jadi orang-orang yang jadi muadzin itu harus selektif. Seleksi dia, terseleksi. Nah, suaranya harus bagus. Nah, suaranya bagus. Baca Al-Qur'annya bagus, orangnya amanah, orangnya munafik. Nah, kalau bisa ya, bukan kalau bisa, harus suaranya bagus. Sampai ada teman dekat saya, suaranya indah sekali. Pada saat itu Ramadan di kampung saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya indah sekali, Masya Allah. Ada bapak pas mau adzan, mau sholat di rumah dia, dengar adzan, loh, kok suara siapa yang indah, sampai dia nggak jadi sholat, berangkat ke masjid sholat. Suaranya terpanggil hatinya ingin sholat ke masjid. Masya Allah. Nah sekarang tukang adzan itu ada yang sudah ompong, kan udah ompong, nggak jelas suaranya. Makanya suaranya harus kencang, suaranya besar. Sama dengan Bilal radhiyallahu an. Beliau adalah suaranya kencang, lantang suaranya. Ya. Rasulullah mengatakan al-muadzin, sama dari bahwa para muadzin adalah orang-orang kepercayaan kaum muslimin. Jadi orang yang kepercayaan tadi. Jadi bagi para pengurus masjid usahakan selektif untuk jadi muadzin. Ya, ternyata tukang adzan itu mulia. Bagi orang Indonesia, tukang adzan, ya kerjaan suka untuk adzan. Padahal tukang adzan itu justru mulia. Ala fitrihim wa sahurihim. Para muadzin adalah orang yang kepercayaan kaum muslimin atas waktu berbuka dan sahur mereka. Nah, berarti orang yang paham waktu. Nah, ketiga, adab-adabnya Bu. Hendaknya muadzin memiliki suara yang bagus. Itu tadi, suaranya indah. Ya, orang yang dipilih sebagai muadzin itu adalah orang-orang yang suaranya merdu, bagus. Rasulullah katakan, "Fakum ma'a Bilal." Pergilah menemui Bilal. Fa'alqi 'alaihi ma ra'ait. Lalu ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat di dalam mimpi. Nah, ini diberikan sahabat itu mimpi adzan. Kemudian fal yu'adzin bih, maka adzankan. Ia
mengumandangkan adzan dengannya. Kemudian suaranya dikerasin pada saat itu. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis di antara Imam Bukhari rahimahullah taala. Yang keempat, adabnya adalah hendaknya dalam keadaan suci. Hendaknya dalam keadaan suci. Walaupun sah ketika dia tidak bersuci, dalam arti tidak berwudu. Tapi lebih utama adab adzan itu selalu dalam kondisi wudu. Namun sebaliknya tetap sah kalau tidak dalam kondisi wudu. Ya. Yang kelima, mengumandangkan adzan itu di tempat yang tinggi. Nah, kalau sekarang jelas sudah ada apa? Mic, berarti kan suaranya ini enggak perlu naik di menara kan. Sudah ada apa? Sudah ada mikrofon yang meninggikan suara. Yang keenam, adabnya dalam adzan itu adalah mengumandangkan adzan dengan berdiri. Karena saya baca berpas sirah itu Nabi SAW dan sahabat itu ketika adzan itu berdiri. Ya, dalam posisi berdiri. Jadi seluruh ulama sepakat disunahkan muadzin itu untuk berdiri ketika mengumandangkan adzan. Boleh enggak duduk? Karena enggak ada riwayat yang mengatakan demikian, ya tetap berdiri. Kecuali benar-benar darurat, enggak kuat apa? Enggak berdiri. Atau orang yang enggak punya kaki, ya duduk kan enggak apa-apa, tetap sah adzan. Yang ketujuh selanjutnya adalah mengangkat suara ketika menunggak adzan. Enggak boleh suara Allahu Akbar, Allah lemas gitu enggak boleh. Harus angkat suara, semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kencang gitu suaranya. Sebagaimana Bilal bin Rabah suaranya diangkat. Ada beberapa riwayat mengatakan tentang hal itu. Bilal itu muadzin itu mengangkat suara dan mengeraskan suara semampunya. Karena Bilal idza adzana wada'a asbu'aihi fi udhunihi. Bilal biasanya meletakkan kedua jarinya di telinga. Nah, makanya adzan itu caranya gini. Ya, kalau adzan, saya lihat makanya beberapa muadzin itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini enggak pas, enggak sesuai sunnah. Gitu. Cara adzan begini. Meletakkan kedua jarinya di telinga jika mengumandangkan adzan. Nah, bisa begini atau bisa begini, terserah, penting di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya menggenapkan lafadz adzan dan mengganjilkan lafadz qomat. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dua, genap. Tapi kalau qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi ada mungkin jamaah kita yang adzan, kemarin qomat itu, sebenarnya cara qomat gini, adzan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hitung satu. Nah, jadi qomatnya tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bukan gitu. Udah kita kaji lebih dalam lafadz qomat itu. Makanya qomatnya tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu, bukan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bukan begitu. Paham Pak ya? Karena ada beberapa saudara kita yang pernah qomat, saya dengar selalu sekali. Sebenarnya sekali itu Allahu Akbar itu sekali hitungannya. Karena memang riwayatnya adalah sekali untuk qomat. Ya. Rasulullah katakan, diriwayatkan dari Anas, umiro Bilal ayyashfa'al adzan. Bilal telah diperintahkan untuk menggenapkan lafadz adzan. Wa ayyutirul iqamah, dan mengganjilkan lafadz iqamah. Makanya qomat ini Allahu Akbar, Allahu Akbar,
asyhadu an la ilaha illallah, itu ganjil. Bukan begini, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bukan begitu. Pernah dengar enggak komat kayak gitu? Ya? Di sini kan saya lihat beberapa kali di sini. Beberapa kali saya dengar di sini. Makanya perlu saya jelaskan cara adzan dan iqamat itu. Ini bagaimana syariat. Karena saya dulu pernah daurah khusus masalah adzan itu. Pernah ikut daurah khusus masalah adzan iqamat. Karena dulu pernah jadi muadzin berapa tahun dulu. Itu bujangan. Ya, jemaah semuliakan, ini perkara adzan qomat itu menurut kita kayak sepele aja, padahal itu bagian syiar yang besar. Ya. Jadi dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih tadi bahwa adzan itu genap, qomat itu ganjil. Nah, sekali lagi lafaz Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nah, itu kan lafaz sekali. Allahu akbar Allahu akbar, 2 kali. Qomatnya gimana? Allahu akbar Allahu akbar. Nah, itu sekali. Bukan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, bukan begitu. Do you understand? Yes. Baik. Yang ke-9, harus mengikuti sunnah dalam adzan. Nah, sunnah dalam arti lafaz-lafaznya sifat adzan yang diajarkan Nabi SAW. Enggak boleh bikin sendiri. Kalau dulu kan gimana ya caranya memanggil orang sholat gitu. Caranya gimana? Dulu heboh gitu. Pakai lonceng aja, kan ngikutin gitu. Agama lain. Pakai api, kan ngikutin itu ibadahnya orang-orang non muslim. Kalau mukul bedok, enggak gitu. Pokoknya menyerupai semua itu. Nah, Nabi pun enggak ada wahyu seperti itu kan gitu. Akhirnya ada seorang sahabat yang mimpi cara adzan itu. Akhirnya ketika mimpi sahabat dan diiyakan oleh Rasulullah, itu namanya wahyu tadi. Gitu. Lafaznya itu, yang sebagaimana yang kita dengar di kaum muslim sekarang itu benar lafaznya seperti itu. Adapun qomat, nah ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Ya. Kalau imamnya atau muadzin qomat, kita makmum, kita yang dengar tetap mengikuti lafaz juga. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Tetap gitu. Ikutin, Bu. Ketika muadzin adzan, ikutin lafaznya. Ada yang melafadzkan qad qamatis shalah qad qamatis shalah adwa maha apalah. Itu tidak ada riwayat yang menunjukkan itu. Tetap ikuti apa adanya. Kita sebagai yang pendengar itu. Yang selanjutnya yaitu muadzin menoleh ke kiri ke kanan. Kalau ibu-ibu, maksudnya adzan sama-sama ibu-ibu atau bapak-bapak di masjid atau adzan sekalipun bapak sendiri di padang pasir atau lagi touring naik motor, kalau bisa jangan langsung sholat. Kata Nabi SAW, kalau di sebuah pemukiman, sebuah lembah berada di situ, ketika mereka tidak adzan atau qomat, mereka dikuasai syaitan. Makanya kalau ibu-ibu misalnya lagi berbarengan di mana, usahakan itu adzan agar setan di situ tidak menguasai kita sedang sholat. Makanya orang yang mungkin bapak-bapak entah ke touring entah kemana tetap adzan dulu atau
Sholat yang telat di rumah juga bapak-bapak adzan juga. Nah, hikmahnya besar adzan itu. Ya. Noleh ke kiri kanan, contohnya sebagaimana hadis, ra'aitu Bilal yu'adzinu faja'altu atattaba' fa ha huna. Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan, aku mengikuti gerakan mulut Bilal ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri seraya mengucapkan hayya 'alas shalah. Ke kiri, hayya 'alal falah. Nah, kanan, kiri gitu. Saya lihat, nah karena kurang mendalami ini, saya lihat ustaz-ustaz juga adzan tetap aja adzan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak diperhatikan adab-adab adzan itu. Selanjutnya adalah taswib dalam adzan subuh. Taswib muadzin mengucapkan lafaz subuh dengan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Itu as-salatu khairum minan naum. Itu tambahan-tambahan ketika adzan subuh. Ya. Ketika adzannya salat hujan deras, muadzinnya harus kan hayya 'alas shalah, maka ganti dengan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian gitu. Salatlah di rumah kalian, ini sunnah. Makanya ketika hujan deras, maka muadzinnya lafadznya sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Subhanallah, syariat itu luar biasa indah. Dan ketika ada di masjid salat berjamaah, kemudian imam menyuruh langsung qomat. Misalnya zuhur maghrib nih. Selesai salat maghrib, hujan masih deras, maka langsung jamak. Namanya al-jam'ul matar, menjamak salat karena hujan. Ini bagian daripada dalil dalam sahih fikih sunnah. Ya, menjamak salat kenapa, Bu? Karena hujan, menjamak salat. Kalau ibu enggak perlu, karena di rumah. Kan bapak-bapak kan harus ke masjid gitu. Maka dijamak. Setelah adzan maghrib masih hujan deras, lalu imam qomat, langsung qomat. Ya, kalau imamnya enggak menyuruh, ya udah enggak perlu jamak kan gitu. Kemudian yang selanjutnya adabnya adzan pertama sebelum fajar pada malam hari. Berarti ini 2 kali adzan sebagaimana di Mekah. Sebagaimana di Mekah itu berlaku. Kalau di daerah saya di Bima itu masih berlaku di kota itu. Di kota Bima itu 2 kali adzan beberapa tempat. Nah, hanya saja yang 2 kali adzan itu ada pemahaman kalau di kalangan Persis dan Muhammadiyah banyak yang adzan 2 kali subuh. Kalau yang bukan dari situ, misalnya umum, NU sekali. Nah itu mau NU Muhammadiyah jelap adalah sama-sama benar gitu aja. Yang selanjutnya menirukan ucapan adzan muadzin. Ibu-ibu mohon setiap kita mendengarkan muadzin adzan, nirukan lafaz-lafaz mereka. Idza sami'tumul nida, kalau Anda mendengarkan adzan, faqulu, ucapkanlah mithla ma yaqulul muadzin, sebagaimana ucapkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata ini kan sunnah, Bu. Ibu dapat pahala besar. Hayyalas shalah, hayyal falah, baru la haula wala quwwata illa billah. Ya, lafaz adzan itu usahakan ibu amalkan. Ini seperti sepele tapi banyak zikrullah yang agung. Masya Allah. Karena pembahasan adzan, pembahasan aja mungkin judulnya adzan terkadang enggak tertarik, tapi padahal Masya Allah ada beberapa ulama itu khusus, daurah khusus, kajian khusus tentang adzan iqamah ini. Ya. Kemudian selanjutnya ucapan wa ana
dan saya juga ketika muadzin mengucapkan syahadat. Hendaknya orang yang mendengar adzan mengucapkan wa ana. Dan saya ketika mendengar muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena Nabi SAW mengatakan, kana idza sami'al muadzin yashhadu qala wa ana. Jika mendengar muadzin mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, maka ucapkanlah wa ana. Tetap asyhadu an la ilaha tetap, tapi langsung wa ana juga. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Ini hadisnya sahih Imam Abu Dawud. Jika mendengar muadzin mendapat syahadat Bu ya, muadzin syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan tetap asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa ana. Dua kali wa ana. Selanjutnya adalah berselawat pada Nabi. Adab yang selanjutnya berselawat pada Nabi SAW. Seperti setelah selesai adzan, kita sebagai pendengar nanti berselawat, yaitu Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasila wal fadila wa ba'athul maqama mahmudal ladzi wa'adtah sampai wa'adtah. Adapun innaka la tuliful mi'at hadisnya dhaif, lemah. Yang sahih sampai wa'adtah. Juga melafadzkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'watil tamah was-salatul asy-syarafa wad-darajatul afiyah, itu tidak ada riwayat yang sahih. Yang benar ulangi. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatul qa'imah ati Muhammadal wasila wal fadila wa ba'athul maqama mahmud allati wa'adtah. Itu lafaz doa atau selawat setelah adzan. Kemudian selanjutnya zikir setelah adzan. Maaf, selawat tadi ini ya. Setelah selawat begini. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Setelah adzan Bu ya. Nah, kemudian zikir setelah adzan Allahumma rabb hadhihi wasilah tadi. Nah, yang pertama syahadat, kemudian selawat, yang ketiga zikir atau doa wasilah. Pertama, setelah selesai adzan semua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, itu syahadat. Kedua, Allahumma sholli wa sallim wa barik Muhammad. Yang ketiga, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was-salatul qa'imah ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'athul maqama mahmud alladzi wa'adtah. Iya, sampai wa'adtah. Nah, kalau orang mengucapkan itu, kata Nabi SAW, halat lahu syafa'a yaumal qiyamah, halal baginya mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Nah, siapa sih yang tidak ingin mendapatkan syafaat? Nah, kalau ingin mendapat syafaat dari Nabi SAW, maka ucapkan kalimat tersebut. Oh, ada lagi tambahan. Di sini kata Nabi SAW, man qala hinal muadzin, siapa yang membaca setelah mendengar adzan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, atau raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira dzunub. Siapa yang membaca itu, niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu langsung salat sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan bainal adzan wal iqamah as-shalah. Antara adzan dan iqamah ada salat. Salat terserah mau berapa salat. Sambil menurut iqamat. Itu mau salat 2 rakaat terserah. Tidak ada dalil menunjukkan entah 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi tetap 2 rakaat. Nah, jadi kalau ada waktu doa angkat tangan boleh, kata Syekh bin Baz. Angkat tangan doa harus serius Bu, karena adzan dan iqamah itu ada waktu yang mustajab doa, minta kepada Allah.
angkat tangan. Kalau memang nggak sempat duduk karena mau qomat, tinggal 2 menit atau 1 menit lagi, berdiri doa kepada Allah, nggak apa-apa. Minta terus, pokoknya jangan sampai ibu lalai antara adzan qomat. Doa walaupun satu doa, tapi doa yang kita panjatkan itu kata Nabi SAW, satu boleh jadi langsung diijabah. Yang kedua boleh jadi ditunda nanti di akhirat sebagai simpanan pahala besar. Yang keempat boleh jadi akan mengikis segala nasib buruk. Kalau andaikan ibu Allah takdirkan ditabrak mobil motor, gara-gara doa Allah singkirkan, nggak jadi. Itu kehebatan doa. Mohon banyak doa antara adzan dan iqamah. Masya Allah, luar biasa mulianya. Doanya apa saja, minta kepada Allah. Minta sungguh-sungguh doa. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa dalam hidup ini dengan doa. Selalu doa terus. Doa itu ibadah. Karena setiap kita panjatkan selalu dapat pahala. Sekalipun enggak dikabulkan dapat pahala. Tuh. Minimal menembus, menyingkirkan segala bala bencana itu. Nah, apalagi diijabah, tetap diijabah. Bahkan Nabi SAW tidak pernah lepas dari 3, kata Nabi SAW. Ketika hamba-hamba berdoa, 1 langsung diijabah. Kalau enggak langsung sebagai simpanan pahala di akhirat. Ketiga, untuk menangkal segala takdir buruk. Nah, berarti enggak ada yang enggak dapat pahala. Berarti semuanya rahmat. Masya Allah, luar biasa. Kemudian selanjutnya berdoa antara adzan qomat, tadi sudah saya jelaskan. Kata Nabi SAW, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yarud. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan qomat tidak akan ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani, tapi saya cek dalam hadis ini derajatnya hasan. Tidak sampai ke Husain, hasan, ya. Kemudian selanjutnya ibu-ibu perhatikan, kalau ibu sudah berada di masjid, bapak-bapak juga, tidak boleh meninggalkan masjid kalau sudah mendengarkan adzan. Bapak-bapak ketika sudah ada di masjid, sudah mendengar adzan masjid, enggak boleh keluar. Seseorang tidak boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan, kecuali karena suatu sebab atau alasan, entahkah dia pingin buang angin, entahkah pingin di WC, atau mungkin ya ada kejadian apa di luar harus keluar gitu. Nah, selain itu enggak boleh keluar masjid kalau sudah adzan. Nah, diantaranya amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini melihat ada orang yang keluar dari masjid. Dia melihat. Nah, dia keluar dari masjid itu setelah adzan asar. Setelah asar. Ada orang yang keluar. Kata Bilal, amma hadza faqad asa Abu Qasim. Orang ini mengkhianati Abu Qasim. Orang ini mendurhakai, berkhianat, mendurhakai Nabi SAW. Gitu. Karena ketika adzan memenuhi panggilan, bukan pergi. Gitu. Makanya bapak-bapak semuanya, ketika sudah mendengar adzan, jangan keluar. Dengarkan adzan, sholat, dzikir, doa. Nah, ini diantaranya. Kemudian selanjutnya, adapun antara adzan qomat itu usahakan ini ada renggang waktu, tenggang waktu. Jangan langsung qomat. Nah, ini seringkali saya lihat di daerah saya itu ada adzan maghrib langsung qomat. Sebaiknya tidak lakukan seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ij'al bainal adzanik wa iqamatik nafasan hatta yaqdil mutawaddi hajatahu fi muhal wa yafragu al-akl min ta'amihi min muhal fi muhal. Berikanlah tenggang yang cukup antara adzan dan iqamah kalian. Ada tenggang lah. Hingga orang yang berwudu selesaikan wudunya. Orang yang sedang makan juga selesai makannya. Orang yang sedang minum selesaikan minumnya. Nah, biar tenang sholatnya.